Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namasidam Sarwakarya Namaswahu. Om Anobadra Katawiyantu Wiswata. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kade Edi Sukarma dengan NIM 20180111054 dari program studi kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan materi agama Hindu tentang hakikat manusia Hindu dan Pancasrada. Adapun hal-hal yang akan saya bahas pada presentasi kali ini meliputi yang pertama, unsur-unsur pembentuk tubuh manusia, yang kedua tentang tujuan, tugas, dan kewajiban manusia Hindu, yang ketiga tentang Pancasrada, dan yang terakhir adalah tentang sloka terkait komponen Pancasrada. Kita menuju ke materi pembahasan yang pertama, yaitu tentang unsur-unsur pembentuk tubuh manusia. Secara umum, tubuh manusia terbentuk dari dua aspek, yaitu dari badan jasmani dan badan rohani. Agama Hindu mengelompokkan unsur-unsur pembentuk tubuh manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu stula sarira, yaitu badan jasmani, dan suksma sarira, serta antakarana sarira yang merupakan badan rohani. Di dalam stula sarira ini tersusun atas Pancamahabhuta, Pancatanmatra, dan Satkosa. Pancamahabhuta adalah 5 unsur elemen pembentuk dasar tubuh manusia yang terdiri dari Pertiwi, yaitu unsur padat pembentuk tulang, otot, kuku, gigi, dan lain sebagainya. Apah, yaitu unsur cair pembentuk darah, lendir, enzim, dan cairan tubuh lainnya. Yang ketiga adalah Bayu, yaitu unsur udara pembentuk nafas. Selanjutnya adalah Teja, yaitu unsur panas pembentuk panas tubuh. Dan yang terakhir adalah Akasa atau unsur kosong, etar pembentuk rongga-rongga tubuh yang ada di dalam tubuh manusia. Selanjutnya yaitu adalah Pancatanmatra, yang merupakan 5 unsur benih halus yang ada di dalam tubuh manusia. Yang terdiri dari Sabda Tanmatra, yaitu adalah benih suara, Sparsa Tanmatra, yaitu benih sentuhan, Rupa Tanmatra, yaitu benih penglihatan, Rasa Tanmatra, yaitu benih rasa, dan yang terakhir adalah Ganda Tanmatra, yaitu benih penciuman. Sedangkan di dalam stula sarira ini juga terdapat satkosa, yaitu 6 lapisan tubuh manusia, yaitu diantaranya asti atau taulan yang berarti tulang, adwat yang berarti otot, sumsum yang berarti sumsum tulang belakang yang ada di tubuh manusia. Selanjutnya adalah mamsa, yaitu daging, rodira, yaitu darah, dan yang terakhir adalah carma, yaitu kulit. Bagian tubuh manusia yang selanjutnya adalah suksma sarira, yaitu badan halus yang ada di dalam tubuh manusia, yang tersusun atas Tri Antakarana dan Triguna. Tri Antakarana ini tersusun atas Budi, Mana, dan Ahamkara. Budi berfungsi untuk menentukan keputusan, Mana berfungsi untuk berpikir, sedangkan Ahamkara berfungsi sebagai tindakan di dalam tubuh manusia. Selanjutnya adalah Triguna, yaitu 3 sifat dominan yang ada di dalam tubuh manusia, yang terdiri atas Satwam, Rajas, dan Tamas. Apabila di dalam tubuh manusia tersebut dominan Satwa, maka sifat manusia tersebut adalah baik, adil, serta bijaksana. Apabila Rajas yang mendominasi, maka sifat manusia tersebut adalah energik, serakah, dan ambisius. Sedangkan apabila tamas di dalam tubuh manusia, maka manusia tersebut akan menjadi malas. Dan unsur pembentuk tubuh manusia yang terakhir adalah Antakarana sarira, yaitu lapisan yang paling halus yang disebut sebagai badan penyebab. Antakarana sarira ini juga disebut sebagai Atman yang ada di dalam tubuh manusia tersebut. Pembahasan yang kedua tentang tujuan manusia Hindu. Secara umum, menurut agama Hindu, tujuan manusia adalah Moksartam Jagatita Yaci Dharma, yang artinya tujuan manusia beragama adalah untuk mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kesempurnaan yang abadi atau moksa. Selanjutnya, penjabaran dari Moksartam Jagatita Yaci Dharma ini dijabarkan dalam bentuk catur purasa arta, yaitu bagian-bagiannya adalah Dharma, Arta, Kama, Moksa. Dharma adalah kebenaran absolut yang mengarahkan manusia untuk berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran agama yang menjadi dasar hidupnya. Yang kedua adalah
Harta adalah kekayaan dalam bentuk benda-benda duniawi yang merupakan penunjang kehidupan manusia. Harta juga perlu diamalkan seperti dana punya untuk kepentingan manusia. Dalam mencari harta ini harus berdasarkan dengan dharma atau kebaikan. Yang ketiga adalah kama, adalah keinginan untuk memperoleh kenikmatan yaitu wisaya, dan manusia hidup cenderung untuk memenuhi keinginannya. Yang selanjutnya adalah moksa. Moksa adalah kelepasan atau kebebasan menunggal dengan Sang Yang Pencipta, Sang Yang Widiwasa, sebagai tujuan utama, tertinggi, dan terakhir. Materi selanjutnya adalah tugas dan kewajiban manusia Hindu. Secara umum, tugas dan kewajiban manusia Hindu bisa diringkas menjadi 4 bagian, yaitu pertama, melaksanakan dharma dalam kehidupan sehari-hari dengan cara selalu berbuat kebaikan kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah melaksanakan niatnya, yaitu korban suci yang didasarkan pada cinta kasih serta dilaksanakan tulus ikhlas. Di dalam pelaksanaan yatnya ini ada 5 yatnya yang disebut dengan panca yatnya, yaitu dewa yatnya, fitra yatnya, manusia yatnya, resi yatnya, dan buddha yatnya yang harus dilaksanakan untuk keharmonisan di dalam hidup ini. Yang ketiga adalah menjalankan etika dan mengamalkan ajaran suci Weda dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat adalah melahirkan keturunan yang sempurna. Apabila manusia sudah berada di jenjang grahasta, yaitu jenjang pernikahan, maka diharuskan untuk melahirkan keturunan yang sempurna untuk berbudi pekerti luhur di dalam kehidupan ini. Pembahasan yang selanjutnya adalah makna sloka Bhagavad Gita bab 7 sloka 3 yang berbunyi, Manusyanam sahasresu kastit yatati sidyahe yatatan api sidamam kastin mamweti tatwata, yang artinya yaitu di antara beribu-ribu manusia hanya ada segelintir orang berjuang untuk kesempurnaan, dan di antara yang berjuang dan sukses belum tentu seorang pun mengenalku secara benar. Makna dari sloka Bhagavad Gita bab 7 sloka 3 tersebut adalah seseorang yang benar-benar berdedikasi kepada Tuhan secara lahir dan batin atau secara total itu dapat dihitung jumlahnya, yaitu sedikit. Tuhan merupakan sumber kebenaran yang tertinggi. Apabila kita telah menyadari keberadaan Tuhan seutuhnya dan kita telah mempelajari segala sesuatu tentang Tuhan secara benar, maka kita akan mengetahui segala kebenaran yang ada di dalam dunia ini. Dan seyogyanya, manusia harus bisa mengendalikan hawa nafsu duniawi untuk mencapai atau mendekatkan diri dengan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, di dalam mengenalkan atau mempelajari segala sesuatu kebenaran mutlak di alam semesta ini. Materi selanjutnya adalah konsep arta dan hubungannya untuk mencapai moksa. Arta merupakan kekayaan yang dicapai selama hidup ini. Arta juga harus berpedoman pada dharma, karena di dalam arta tersebut harus dijalankan atau dicari dengan proses dharma atau kebaikan itu. Di dalam Sarasa Muscaya, sloka 261 dan 262, ada pembagian arta secara terperinci dan hubungannya untuk mencapai moksa, agar kita hidup di dunia ini secara sejahtera dan mencapai kesempurnaan yang abadi, yaitu moksa. Yang pertama adalah sadhana rika sadaning dharma, yang artinya adalah satu bagian harta milik dipakai untuk kepentingan dharma, misalnya untuk melakukan pancayatnya dan kepentingan upacara keagamaan lainnya. Selanjutnya adalah sadhana rika sadaning kama, yaitu satu bagian harta milik dipakai untuk memenuhi kama, misalnya untuk makan, minum, olahraga, kesenian, rekreasi, memenuhi rasa estetika, dan kebutuhan hidup lainnya. Yang selanjutnya adalah sadhana ringka sadaning arta, yaitu satu bagian harta milik dipakai untuk melipat gandakan mendapatkan hartanya kembali, misalnya seperti berusaha berekonomi sehingga kekayaan bertambah. Materi selanjutnya adalah contoh komponen pancasrada. Yang saya ambil pada materi ini adalah percaya dan yakin terhadap adanya karma pala. Percaya dan yakin terhadap adanya karma pala merupakan keyakinan kita terhadap hasil perbuatan yang kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Dalam implementasinya, karma baik selalu disertai dengan keikhlasan berkorban untuk orang lain ataupun untuk Tuhan.
Pengorbanan itu berupa yang pertama adalah pelaksanaan pancayatnya, yang itu dewayatnya, fitrayatnya, manusiayatnya, resiyatnya, dan budayatnya untuk mencapai keharmonisan di dalam hidup ini secara tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Yang kedua adalah pengimplementasian Trikaya Parisudha, yaitu menacika parisudha berpikir yang baik kepada orang lain, seperti menghargai pendapat orang lain. Wacika parisudha yaitu berkata yang baik, seperti tidak berkata kasar kepada orang lain dan tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan kita. Dan yang terakhir adalah kayika parisudha, yaitu berbuat yang baik, seperti selalu membantu seseorang yang sedang kesusahan. Materi selanjutnya adalah penerapan keyakinan terhadap Brahman atau Tuhan itu sendiri. Penerapan keyakinan terhadap Brahman dapat dicapai dengan cara mendekatkan diri ke hadapan ide Sang Hyang Widasa atau Brahman itu sendiri, dengan cara yaitu Nawawida Bhakti. Nawawida Bhakti adalah 9 ajaran di mana digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan serada dan bakti umat sedharma terhadap Tuhan Ida Sang Hyang Widawasa. Bagian dari Nawawida Bhakti ini yaitu Srawanam, yang artinya pengabdian dengan jalan mendengarkan wejana yang baik dari orang tua ataupun dharma wacana dari orang suci. Yang kedua adalah Wedanam, yang artinya mengabdikan dengan cara membaca kitab suci Weda. Yang ketiga adalah Kirtanam, adalah menyanyikan lagu-lagu Tuhan seperti contohnya Makidung. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah Semaranam, yaitu adalah pendekatan diri ke hadapan Ida Sang Hyang Widawasa dengan cara penyebutan nama suci Tuhan seperti mantra Gayatri dan Om Namah Shivaya. Selanjutnya adalah pada sewanam, yaitu bakti dalam bentuk pada sewanam adalah pengabdian atau melayani Tuhan dan sesama manusia. Sakyanam adalah menjalin persahabatan yang baik dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah Dasyanam, yang artinya berpasrah diri memuja ke hadapan Ida Sang Hyang Widawasa. Yang selanjutnya adalah Arcanam, yaitu bakti kepada Ida Sang Hyang Widawasa melalui simbol-simbol suci keagamaan seperti arca atau patung dewa dewi, dan juga pura, tempat untuk memuja Ida Sang Hyang Widawasa. Dan yang terakhir adalah Atmanivedanam, yang artinya bakti dengan jalan berlindung dan penyerahan diri secara tulus ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Materi selanjutnya adalah keyakinan terhadap adanya Atman. Atman berasal dari kata an, yang berarti bernapas, hidup, kemudian berkembang mencakup hidup, jiwa, dan pribadi roh itu sendiri. Atman adalah percikan-percikan terkecil dari para Atman Ida Sang Hyang Widawasa yang merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Secara implementasinya dari ajaran keyakinan terhadap Atman ini adalah salah satunya adalah pelaksanaan upacara-upacara keagamaan manusiatnya. Saya ambil contoh adalah manusiatnya seperti mesangih atau mepandas, yaitu upacara potong gigi. Di dalam upacara potong gigi ini kita bertujuan untuk mengendalikan zat ripu yang ada di dalam tubuh manusia agar jiwatman atau atman yang ada di dalam diri kita tersebut bersih dari belenggu avidya atau kegelapan untuk mencapai kesempurnaan di dalam hidup ini. Selanjutnya adalah sloka tentang karma pala, yaitu dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 8 ada lakukanlah pekerjaan yang diberikan kepadamu karena melakukan perbuatan itu lebih baik sifatnya daripada tidak melakukan apa-apa. Dan selanjutnya adalah Sarasamusaya sloka 4 yang berarti menjelma menjadi manusia adalah sesungguhnya utama sebabnya karena itu dapat menolong dirinya dan ke orang lain. Itu tentang karma pala yang mengajarkan kita selalu berbuat baik. Yang selanjutnya adalah Sarasamusaya sloka 354 dan mengingatkan masanya disebut dengan buah hasil perbuatan dulu itu akhirnya mendatangkan dirinya sendiri tidak dapat ditolak. Itu adalah karma pala yang tidak dapat dihindari. Dan di dalam Agastya Parva bab 355 sloka 15 yaitu adalah Batari Dharma bergelar Batara Yama adalah pelindung keadilan mengamati baik buruk perbuatan manusia. Dan yang terakhir adalah Ninti Sastra sloka bab 3 sloka 2 yang artinya hanya perbuatan baik dan buruk yang akan membawa kita ke akhirat kelak. Materi yang terakhir adalah konsep Punarbawa dalam agama Hindu. Punarbawa berarti kelahiran yang berulang ke dunia ini secara menitis. Dalam umat Hindu, yakin adanya Punarbawa ini padahal kelahiran yang terdahulu. Dibuktikan dengan adanya anak keluarga turunan kita dengan mempunyai persamaan-persamaan sifat dan lain sebagainya yang diyakini sebagai penyembahan Ida Sang Hyang Widawasa. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Paramasanti.
Om Santi 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 Om.